Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan kajian kitab rutin Institute, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat kembali bersua mengikuti kajian rutin yang mana pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz. Untuk itu mungkin kepada ikhwan sekalian untuk mempersiapkan segala halnya, alat tulisnya untuk mengambil faidah dari apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan layarnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin. Insyaallah di hari Kamis kita melanjutkan kajian tafsir dari surat Al-Baqarah, dan di tafsir Ibnu Katsir ya, masih di pembahasan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Terakhir kita membahas keutamaan surah Al-Baqarah yang disebutkan berbarengan dengan surat Ali Imran ya, bahwa kelak di hari kiamat surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu akan datang kepada pembacanya ya dalam bentuk dua naungan ya, atau dua cahaya ya, atau seperti sekelompok burung ya yang akan membela ya, yang akan membela pembacanya di hari kiamat itu. Warwa Ibnu Majah min hadisi Bashir bin al-Muhajir ba'dahu. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Bashir bin Muhajir sebagiannya, wa hadza isnadun hasan ala syarti Muslim, dan ini sanadnya hasan sesuai dengan syarat Muslim. Fa inna Bashiran hadza akhraja lahu Muslim. Sesungguhnya Bashir ini, rawi yang bernama Bashir ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa taqahu Ibnu Ma'in, dan disikotkan oleh Ibnu Ma'in. Wa qala An-Nasa'i laisa bihi ba'sun. Imam Nasai mengatakan tidak mengapa. Illa annal Imam Ahmad, hanya saja Imam Ahmad Khalafi berkata tentangnya, wa munkarul hadis, hadisnya munkar. Waqad utubirat ahadithuhu, hadis-hadisnya dianggap faidah ia taji'u bil ajab, ya dia membawa suatu keanehan. Qala al-Bukhari, dan Bukhari berkata, yukhalifu fi ba'di hadisihi, dia menyelisih di sebagian hadisnya. Waqala Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi berkata, yuktabu hadithu wa la yuhtaju bihi, hadisnya ditulis dan tidak dijadikan hujah.
Qala Ibnu Adi rawa ma la yutaba alaihi, dia meriwayatkan apa yang tidak bisa dijadikan sebagai tabi. Qala Daruqutni laisa bil qawi, Daruqutni berkata tidak kuat. Nah, ini tentang apa cara ta'dil ya terhadap Bashir bin Muhajir. Lalu kata Imam Ibnu Katsir ya menyimpulkan, kultu aku katakan walakin li ba'dihi syawahid, bagi sebagiannya ada syahid. Ada penguat ya dari jalur lain. Wala famin dzalika, di antaranya adalah hadits Abi Umamah al-Bahili, hadis Umamah al-Bahili, qala al-Imam Ahmadu, Imam Ahmad berkata hadatsana Abdul Malik bin Amr hadatsana Hisham an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salam an Abi Umamah, ya, dari Abi Umamah al-Bahili. Qala ya, dia berkata sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia bisa memberi syafaat untuk sahabat-sahabatnya pada hari kiamat. Iqra'uz Zahrawaini, ya, bacalah dua Zahrawain, yaitu Al-Baqarah wa Al-Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani. Ya, sesungguhnya keduanya, Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan datang ya pada hari kiamat seperti dua naungan ya, atau dua cahaya dua cahaya ya, atau dua naungan. Au ka'annahuma firqanu min tairin sawaf, ya sawafa ya yuhajani an ahlihima. Ya, atau seakan-akan keduanya itu sekelompok burung yang berbaris-baris ya, yang terbang berbaris-baris yang membela ahlihima ya, yang membela orang yang suka membacanya, Al-Baqarah dan Ali Imran itu. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Iqra'ul Baqarata fa inna ahdaha barakah. Bacalah surah Al-Baqarah karena mengambilnya adalah keberkahan, wa tarkaha hasra, dan meninggalkannya adalah suatu kerugian, wala tastati'uhal batala, dan tidak mampu untuk mengganggunya al-batala, para ahli sihir, para penyihir. Waqad rawahu Muslim, dan Imam Muslim telah meriwayatkannya fi salat, dalam kitab salat, min hadits Muawiyah ibni Salam an akhihi, dari saudaranya Zaid bin Salam, an jaddihi Abi Salam Mamturil Habasyi an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili bihi. Ya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan lafaz ya yang terdapat dalam hadis itu. Zahrawan itu adalah muniron ya, dua cahaya yang bercahaya, goyaya ma'azallaka min fauqika, yang menaungimu dari atasmu, jadi naungan. Wal firqu al-qit'atu minasyai, ya, firqu itu adalah potongan dari sesuatu. Shawaf, kata shawaf, al-mustaffatu al-mutadammah, yang berbaris-baris dan berkelompok. Wal batolatu as-saharatu, batola maknanya adalah as-saharo, para penyihir. Wa makna la tastati'uha, makna la tastati'uha tadi yang di dalam hadis, la tastati'uha al-batola ay la yumkinuhum hifdzuha, tidak memungkinkan bagi mereka untuk menjaganya.
Wa qila la tastati'un nufudha fi qariha, ya, tidak bisa memberikan sihirnya, ya, kepada orang yang membacanya. Artinya terjaga dari sihir, ya, insyaallah orang yang suka membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa min dzalika haditsun Nawas ibnu Sam'an qala al-Imam Ahmad hadatsana Yazid ibnu Abi Rabbi hadatsana al-Walid ibnu Muslim an Muhammad ibnu Muhajir anil Walid ibnu Abdurrahman al-Jurashi an Jubair ibn Nufairin qala sami'tu Nawas ibnu Sam'an al-Kilabi yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi, ya, akan didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat dan ahlinya, orang yang senantiasa membacanya, ya, bersama dengan Al-Baqarah dan apa namanya Al-Qur'an, ya, secara umum. Alladzina kanu ya'maluna bi, ya, yang dahulu ketika mereka di dunia itu mereka mengamalkan Al-Qur'an. Ya, jadi tentu tidak hanya cukup dibaca saja. Di dalam hadis ini jelas yang mereka mengamalkan daripada Al-Quran itu. Karena kalau hanya sekedar baca saja, ya, banyak orang yang membaca tapi celaka, tetap dia celaka, ya, karena tidak mengamalkan. Jadi ya'maluna bihi. Mereka mengamalkan Al-Quran itu. Takdumuhum suratul Baqarati wa alu Imrana. Datang kepada mereka surah Al-Baqarah dan Ali Imran, wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu perumpamaan, ya, salah satu amsalin, 3 perumpamaan. Mana situhunna ba'du, aku tidak melupakannya setelah itu. Ya, qala, beliau bersabda, ka'annahuma, seakan-akan keduanya itu gomamatani, ya, 2 awan. Auzullatani saudawani, ya, 2 naungan yang hitam, bainahuma syarqun, di antara keduanya ada cahaya, ya. Syarqu itu adalah ad-dau, ya, wa huwa syamsu, cahaya, ya, seperti cahaya matahari. Aw ka'annahuma firqan, atau keduanya adalah sekelompok min tairin shawaf, ya, shawafa, dari burung yang berbaris, ya, yuhajani an sahibihima, yang membela kepada sahabatnya. Ya, jadi orang yang senantiasa membaca, mentadaburi, ya, mengamalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa rawahu Muslim an Ishaq bin Mansur an Yazid bin Abdi Rabbih bihi, ya, dengan riwayat itu. Wa Tirmidzi min haditsil Walid ibni Abdurrahman apa Quraisy, ya. Bihi wa qala Hasan Gharib. Wa qala Abu Ubaid hadatsana Hajjaj an Muhammad ibn Salamah Abdul Malik bin Umair. Qala qala Hammad, maaf, ini ada gangguan. Asabu an Abi Munib, aku mengiranya dari Abi Munib, an Amihi, dari pamannya, anna rajulan qara al-Baqarah wa ala Imran, bahwa seorang laki-laki membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Walamma qada sholatahu, ketika dia menyelesaikan salatnya, qala lahu Ka'ab, Ka'ab berkata kepadanya, aqra'tal Baqarah wa ala Imran, apakah kamu membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran? Qala na'am. Qala falladzi nafsi biyadi, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, inna fihi ma ismullahi alladzi idza
idza du'iya bihi istajaba. Ya, sesungguhnya di dalam keduanya, maksudnya di dalam Al-Baqarah dan Ali Imran itu ada nama Allah, ya, yang apabila berdoa dengannya, maka Allah akan mengabulkan. Qala fa'ahbirni bihi. Ya berkata, beritahukan kepadaku dengannya. Qala la wallahi la ukhbiruka bihi. Ya, tidak, demi Allah aku tidak akan mengabarkannya kepadamu walau ahbartuka la au syakhta an tad'wahu bidakwati ahlik fiha ana wa anta. Kalaulah aku mengabarkan kepadamu, ya aku khawatir anta du'wahu bidakwati ahlik, ya. eh, Seandainya aku menceritakan kepadamu, niscaya dalam waktu dekat kamu akan menyebutnya dalam doa, ya, untuk keluargamu yang di dalamnya terlibat aku dan kamu. Qala Abu Ubaid berkata, wa hadatsana Abdullah bin Shalih an Muawiyah bin Shalih an Sulaiman bin Amir annahu sami'a Abu Umamah yaqul, inna akhan lakum arafil manami anan nas yaslukuna fi sodi jabalin wa irin tawil, ya. Sesungguhnya ada seorang dari saudara kalian bermimpi dalam tidurnya melihat sejumlah manusia menempuh jalan lereng, ya, suatu bukit yang terjal lagi panjang. Wa ala ra'sil jabal syajaratan khadrawani tahtifani. Ya, sedangkan di atas puncak bukit itu terdapat dua buah pohon yang dua-duanya tampak hijau subur. Kedua pohon itu bersuara, ya, mengatakan, jadi berbicara. Kedua pohon itu, hal fikum man yaqra'u surat al-Baqarah? Apakah di antara kalian terdapat orang yang membaca surah Al-Baqarah? Wa hal fikum man yaqra'u surat Al-Imran? Apakah di antara kalian ada orang yang bisa membaca surat Ali Imran? Qala fa idza qala ar-rajulu na'am. Ya, tiba-tiba seorang laki berkata, iya, danata minhu bi'a'zakihima. Ya, maka kedua pohon itu menjulurkan ranting-rantingnya mendekat ke arah lelaki itu, ya, hingga lelaki itu dapat bergantung kepadanya. Hatta ta'allaqu bihima. Ya, fa nuhtirani bihi al-jabal. Ya, lalu membawanya naik ke atas puncak bukit. Qala Abu Ubaid wa haddatsana Abdullah bin Shalih an Muawiyah bin Shalih an Abi Imran annahu sami'a Ummu Darda, bahwa dia mendengar Ummu Darda taqulu berkata, inna rajulan mimman qara'al Qur'ana aghara ala jarin lahu. Ya, sungguhnya seorang lelaki dari kalangan orang-orang yang hafal Al-Qur'an, ya, menyerang, ya, aghara, menyerang ala jarin lahu, ya, menyerang tetangganya, ya, faqatalahu, ya, dan membunuhnya. Wa innahu ukida bihi faqat fa
Kemudian ia terkena kisos, ya, ukidabi, terkena kisos dan dihukum mati, fakutila. Famazal al-Qur'anu yansilu minhu suratan suratan. Ya, maka Al-Quran keluar meninggalkannya satu surat demi satu surat secara terus-menerus hatta baqiyat al-Baqaratu wa Alu Imran ya Jum'atan, hingga yang tertinggal hanya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran selama satu Jumat maksudnya satu minggu. Summa inna ala Imran insallat minhu. Kemudian surat Ali Imran pergi pula meninggalkannya. Wa qamat al-Baqaratu Jum'atan. Ya, dan menetap surah Al-Baqarah masih ada ya dalam dirinya selama satu Jumat. Faqilalaha ya, maka dikatakan kepadanya ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Surat Qaf ayat 29. Qala fa kharajat ka'annaha sahabatul azimah. Lalu surat Al-Baqarah itu keluar wujudnya seperti gumpalan awan yang besar. Qala Abu Ubaid arahu yakni annahu makana tamahu fi qabrihi tadfa'ani anhu wa tu'nisanihi fakanata min akhiri ma baqiya ma'hu minal Qur'an. Abu Ubaid mengatakan pula bahwa dia memimpikan kedua surat tersebut menemani lelaki itu di dalam kuburnya, ya, membelanya dan menghiburnya. Kedua surat itu merupakan bagian dari Al-Quran yang tetap bersamanya. Ya, jadi ini dari cerita riwayat dari Ummu Darda ya, istrinya Abu Darda yang mengatakan seorang yang menghafal Quran tapi kemudian perilakunya jauh daripada Al-Quran, yaitu bahwa dia menyerang tetangganya sampai membunuhnya. Ya, maka Al-Quran satu persatu akan keluar dari dirinya. Ya, dan yang akan tetap masih yang terakhir ya, yang masih tetap ada bersamanya itu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ya. Walaupun pada akhirnya juga akan keluar. Soal Al-Baqarah dan Ali Imran meninggalkannya. Waqala aidan hadatsana Abu Musir Al-Ghassani an Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanuhi an Yazid ibn Aswad Al-Jurashi karena yuhadis ya, dia menceritakan annahu man qara al-Baqarah wa ala Imran fi yaumin, bahwa orang yang membaca Al-Baqarah Al-Imran pada suatu hari bari'a minan nifaqi hatta yumsiya, dia akan terbebas dari kemunafikan sampai sore. Wa man qara'ahuma fi lailatin bari'a minan nifaqi hatta yusbiha, dan siapa yang membaca keduanya pada suatu malam dia akan terbebas dari kemunafikan sampai subuh, sampai pagi. Qala fakana yaqra'uhuma kulla yaumin wa lailatin siwa juz'ihi. Ya, siwa juz'ihi. Maka dia membaca keduanya, membaca Al-Baqarah dan Al-Imran pada setiap hari, setiap hari dan malam harinya, selain dari juznya ya, juz yang dia baca. Maksudnya selain wirid ya, karena para salafus saleh itu memiliki wirid dalam seharinya, dia bacaan rutinnya gitu. Bacaan rutinnya tiap harinya misalnya satu juz. Nah, di luar satu juz itu membaca secara tersendiri Al-Baqarah dan Ali Imran.
Qala aidan wa hadatsana Yazid an Waqa' ibn Iyas an Sa'id ibn Jubair qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu man qara'a al-Baqarah wa ala Imran fi lailatin kana au kutiba minal qanitin. Siapa yang membaca Al-Baqarah dan Al-Imran pada suatu malam, maka dia termasuk atau dicatat sebagai termasuk orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat. Ya, fi in kita di dalamnya ada keterputusan dalam sanadnya walakin sabata fi sahihain. Tetapi telah kuat ya riwayatnya dalam dua sahih anna Rasulullah SAW qara'a bihima fi rakaatin wahidah. Bahwa Rasulullah membaca keduanya pada satu rakaat. Ya. Zikru mawarra fi fadli sab'it tiwal. Tiwal nih harusnya ada alifnya. Menyebutkan apa yang riwayat tentang keutamaan 7 surat yang panjang ya. Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, 7 ayat yang panjang disebut dengan sabut tiwal. Qala Abu Ubaid hadatsana Hisham ibn Ismail ad-Dimashqi an Muhammad ibn Shu'aib an Sa'id ibn Bashir an Qatadah an Abi Malih an Wasilah ibn al-Asqa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utitu sab'at tiwala makanat Taurah. Aku diberikan sab'ut tiwal 7 surat yang panjang ya untuk menggantikan Taurat. Jadi yang sejajar dengan Taurat. Seperti Taurat. Ya wa utitul mi'ina makanan Injil. Aku diberikan mi'in surat yang jumlahnya ratusan tapi selain sabutiwal yang setelahnya yang jumlahnya seratusan menggantikan posisi Injil. Wa utitul masani diberikan masani maka Zabur ya untuk menempati posisi Zabur. Wa fuddiltu bil mufassal dan aku diberikan keutamaan dengan mufassal. Mufassal surat-surat yang pendek yang berarti tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Yang mirip ya ukurannya. Ya, mufassal itu dimulai dari surat Qaf itu ya sampai An-Nas. Wa hadza hadisun gharib wa Sa'id ibni Bashir fihi lain. Wa qad rawahu Abu Ubaid aidan an Abdullah ibn Shalih an Laits an Sa'id ibn Abi Hilal qala balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa dzakarahu. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah bersabda ya seperti yang di atas ya pada qaru wallahu alam tsumma qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Amr bin Abi Amr maula Muttalib ibni Abdullah bin Hantab an Habib ibni Hindin al-Aslami al-Urwa an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha sab'a fa huwa habrun. Ya, siapa yang mengambil sab'a maksudnya 7 surat yang panjang itu maka dia adalah seorang alim, Wa hadza aidon gharib, ini juga gharib ya wa Habib ibnu Hindin bin Asma ibni Hindin bin Harisa al-Aslami rawa anhu Amr ibni Abi Amr wa Abdullah ibni Abi Bakr wa dzakarahu Abu Hatim Ar-Razi wa lam yadhkur fihi jarhan. Ya, Abu Hatim Ar-Razi tidak menyebutkan adanya jarah ya kecacatan dalam riwayatnya itu. Faqad rahu Imam Ahmad an Sulaiman ibn Daud wa Husain kilahuma an Ismail ibn Ja'far bihi wa rawahu aidan an Abi Sa'id an Sulaiman ibn Bilal an Habib ibn Hindin an Urwah an Aisyah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha sab'al awwala min al-Qur'ani fa huwa habrun. Ya, siapa yang bisa mengambil maksudnya menguasai ya mempelajarinya ya 7 surat panjang yang di awal dari Al-Quran itu maka dia adalah orang yang berilmu ya seorang yang alim. Qala Ahmad wa hadatsana Husain hadatsana Ibni Abi Zinar anil A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah seperti itu pula. Qala Abdullah ibn Ahmad wa hadza ara fihi an abihi anil A'raj walakin kadza kana fil kitabi bila abi.
ya, tanpa adanya kata abi. Aqbalahu abi, dia au kadza huwa mursal. Ya, dia tidak menyebutkan kata abi. Qala Abu Ubaid hadatsana Husaim akhbarana Abu Bishr an Sa'id bin Jubair fi qouli ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 yang masani. Ya, masani juga bisa diartikan berulang-ulang. Qala, dia berkata, hiya sab'ut tiwal, itu adalah 7 ayat 7 tiwal ini jamak ya, dari tidak pakai alif gitu ya, tiwal. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Yunus. Qala wa qala Mujahid, Mujahid berkata, hiya sab'ut tiwal, ya, dia adalah 7 ayat surat yang panjang. Wa hakadza qala Maqul wa Atiyah ibnu Qais wa Abu Muhammad Al-Farisi wa Syadad ibni Abdullah wa Yahya bin Haris Az-Zamari fi tafsir al-ayat bidzalik wa fi tidadiyah wa ana Yunus ya sabi'ah. Ya, walaupun ada yang menafsirkan lain bahwa sab'an minal masan ini adalah Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, penafsiran lainnya adalah 7 surat yang panjang ini. Jadi itu tentang keutamaan surat 7 surat ya khususnya. Jadi termasuk pula di dalamnya tentu adalah Al-Baqarah karena dia adalah surat yang pertama ya. Begitu intinya, dengan keutamaan, keistimewaan ini kita lebih mengenal dan terdorong ya untuk mempelajarinya. Ya, untuk menghafalnya, mempelajarinya, dan tentu pada akhirnya kita berusaha mengamalkan isi kandungannya. Faslun, suatu fasal, nah mulai masuk ke tafsir Al-Baqarah. Wal Baqaratu jami'uha madaniyatun bila hilafin. Al-Baqarah itu semuanya adalah madaniyah tanpa ada perbedaan pendapat. Qala ba'dul ulama'i, ya sebagian ulama berkata, wa hiya mustamilatun ala alfi khobarin wa alfi amrin wa alfi nahin. Ya, dia mencakup 1000 berita, 1000 perintah dan 1000 larangan. Wa qala adun, ya adun orang-orang yang menghitung ya, adun ada ya uddu ya, adan fahuwa adun adzaka ma'dudun. Jadi adun orang-orang yang menghitung para penghitung ayat ya Al-Qur'an, mengatakan ayatuha mi'atan wa samanuna wa sab'u ayat. Ayat-ayatnya itu ada 287. Ya, wa kalimatuha, ya kata-katanya ya itu ada sitatu alaf. Wa kalimat sitatu alafi kalimatin. Wa mi'ah wa ihda wa ishrun kalimah. Ya, jadi 6121. Ya, 6121 kata. Wa huruf wa khamsa wa ishruna alfan wa khamsumi'a harfin. Huruf-hurufnya, ya jadi orang yang rajin ya menghitung surat Al-Baqarah ini menghitung sampai ke huruf-hurufnya ya. Huruf-hurufnya itu sebanyak 20.000 ya 25.500 ya, 25.500 huruf. Allahu a'lam. Qala Ibnu Jurayj an Atha an Ibnu Abbas, ya, nuzilat bil Madinati suratul Baqarah. Yang diturunkan di Madinah surat Al-Baqarah. Qala Khasib an Mujahid an Abdullah bin Zubair qala
unzila bil Madinati suratul Baqarah, diturunkan di Madinah surat Al-Baqarah. Wa qala al-Waqidi hadatsana Dhahak ibnu Utsman an Abi Zinad an Kharijah ibni Zaid ibni Tsabit an abihi qala nuzilat al-Baqarah bil Madinah. Surah Al-Baqarah turun di Madinah. Wa hadza qala ghairu wahidin minal a'immati wal ulama'i wal mufassirin wala hilafa fihi, dan begitulah dikatakan oleh lebih dari satu orang imam, ulama, para ahli tafsir, dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Ya, jadi ini semuanya sepakat bahwa surah Al-Baqarah itu Madaniyah, turun di Madinah. Wa qala Ibnu Mardawih, ya, Ibnu Mardawih. Hadatsana Muhammad ibnu Ma'mar, hadatsana Hasan bin Ali bin Walid al-Farisi, hadatsana Khalaf bin Hisham, hadatsana Ubais ibnu Maimun an Musa ibni Anas ibni Malik an Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu surat al-Baqarah wala surat Ali Imran wala surat an-Nisa wa kadzal Qur'an kula walakin kulu asyura allati yudkaru fiha al-Baqarah walati yudkaru fi al Imran wa kadzal Qur'an kullu. Ya, jangan kalian mengatakan surat Al-Baqarah. Ya, ini ditinjau dari maknanya gitu ya. Baqarah kan sapi betina. Ya, jadi anggap karena walaupun hadis ini dhaif ya, dhaif. Mungkin menganggap bahwa maknanya ya kurang bagus, surat sapi betina ya, jadi kurang bagus gitu ya dengan tinjauan seperti itu ya, tapi ini tidak sahih hadisnya. Jangan kamu mengatakan surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surat An-Nisa ya, dan begitulah Al-Quran seluruhnya. Tetapi katakan surat yang di dalamnya disebut Al-Baqarah. Ini tidak langsung surah Al-Baqarah. Jadi katakan surat yang di dalamnya disebutkan Al-Baqarah. Surat yang di dalamnya disebutkan Ali Imran, dan begitulah seterusnya Al-Quran semuanya. Hadis ini gharib la yasihu rafuhu, tidak sah untuk dimarfukan kepada Rasulullah, dinisbatkan kepada Rasulullah. Wa Isa ibnu Maimun hadza huwa Abu Salam al-Khawas wa huwa dhaifur riwayah la yutajubi. Ya, periwayatannya lemah, tidak bisa dijadikan hujah bahwa qad sabada fi sahihain. Ya, dan sungguh telah kuat riwayatnya dalam Sahih Ibnu Mas'ud annahu ramal jumrata min batnil wadi, melempar jumrah ya dari perut lembah ya, faja'alal baitan yasarihi, Baitullah ada di sebelah kirinya, wa Mina an yamihi, dan Mina di sebelah kanan. Maqala hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah akhrajahu. Ini adalah tempat yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah. Jadi justru ada hadis-hadis yang menyalahi tentang hadis sebelumnya ya, yang melarang untuk mengatakan surah Al-Baqarah. Tapi sebutkanlah surat yang di dalamnya disebut Al-Baqarah. Justru ada hadis-hadis yang secara jelas menyebutkan suratul Baqarah langsung. Ya, misalnya di sini perkataan Ibnu Mas'ud yang unzilat alaihi suratul Baqarah. Jadi tidak mengapa mengatakan surah Al-Baqarah. Ya, juga dalam hadis lain, warwa Ibnu Mardawi min hadis Syu'bah an Uqail ibn Talha an Utbah ibni Farqad ya, qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'khuran, melihat Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya itu telat ya, terlambat. Ta'khuran. Faqala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ashabu suratil Baqarah. Wahai sahabat-sahabat surah Al-Baqarah, maksudnya wahai orang-orang yang sudah hafal Al-Baqarah. Nah, ini kan bahkan di sini Nabi sendiri gitu mengatakan wahai orang-orang yang memiliki surah Al-Baqarah. Ya, sahabat-sahabat surah. Jadi Rasul menyebutkan langsung surat Al-Baqarah langsung. Ya, berarti ya udah jelas hadis yang di atas bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih secara matannya juga ya. Jadi tidak ada larangan mengatakan suratul Baqarah, nggak ada. Suruh Nabi sendiri
Dalam hadis ini menyebutkan ya ashaba suratil Baqarah. Wa azunnu hadza kana yauma Hunain, dan ini aku kira ini ada pada perang Hunain. Hina wallaw mudbirina ya amarul Abbas fanadahum ya ashaban syajarah. Ya, ketika mereka berlarian, ya, dan lalu Rasulullah memerintahkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib paman beliau untuk memanggil mereka ya sahabat syajarah, oleh orang-orang yang apa orang yang ashab syajarah, pohon, maksudnya yakni ahli baiat ridwan, ya, baiat. Jadi wahai orang-orang yang berbaiat, ya, pada baiat ridwan, berbaiat di bawah pohon. Baiatnya ini kan diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fath dalam peristiwa Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, ketika terdengar kabar Utsman dibunuh, ya, maka Rasulullah menawarkan para sahabat, siapa yang siap berbaiat, siap mati ya untuk membela Utsman, maka berbaiatlah di bawah pohon. Disebut di baiat ridwan karena di situ Allah meridhai baiat itu. Laqad radiyallahu, ya kan? Alal mu'minina fayubayyunaka tahta syajarah. Nah, jadi dipanggil oleh Abbas bin Abdul Muthalib, mengingatkan kalian orang-orang yang sudah berbaiat di bawah pohon, baiat ridwan. Gitu ya. Mari kembali lagi, kenapa kalian lari begitu. Nah, ini kan itu dalam peristiwa perang Hunain ya. Jadi ketika ini memang ada kesalahan dari kaum muslimin, jabat kum kasrotukum ya. Ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian berbangga diri. Nah, inilah ya penyebab menjadi kekalahan muslim itu, merasa diri hebat, merasa jumlah banyak, berbangga dengan jumlah, tapi ternyata ketika sampai di Hunain itu tiba-tiba diberondong dengan lemparan panah ya dari celah-celah yang tidak terlihat para musuh-musuh itu, sehingga mereka berlarian. Ya, maka disuruhlah Abbas, karena memiliki suara yang sangat keras, Abbas itu untuk memanggil mereka. Riwayat, dan dalam satu riwayat, ya ashabal Baqarah, wahai orang-orang yang menghafal soal Baqarah, wal yunasyitahum bidzalika, untuk menyemangati mereka dengan hal itu, faja'alu yaqbaluna min kulli wajhin, maka kemudian mereka menjadi menghadap kembali dari segala arah. Jadi dengan panggilan, setelah dipanggil itu, para sahabat kembali lagi. Setelah mereka berlarian, kemudian kembali lagi. Wakadzalika yaumul yamamah ma ashabi Musailamah ja'ala sahabata yafirruna likasafa hasyri Bani Hanifah, faja'ala al-muhajiruna wal ansar yatanadawna ya ashaba suratil Baqarah hatta fatahallahu alaihim. Begitu juga pada perang Yamamah ya, bersama melawan para pengikutnya Musailamah al-Kadzab, yang ngaku nabi itu ya, nabi palsu. Perang Yamamah ini melawan orang-orang murtad ya di kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Kemudian para sahabat itu berlarian karena banyaknya pasukan Bani Hanifah ini, karena Musailamah itu dari Bani Hanifah. Ya, maka orang-orang muhajirin, para sahabat muhajirin ansar itu saling memanggil antara satu sama lain, ya ashaba suratil Baqarah, wahai orang-orang yang memiliki surat Al-Baqarah, ya, kenapa kalian berlarian? Jadi artinya ketika dipanggil ashab Al-Baqarah, artinya kan mereka mengingat isi dari surat Al-Baqarah itu apa? Di situ ada perintah untuk berperang, yang perintah yang pertama kali ya turun ya untuk berperang. Ya, ada deh di dalam surah Al-Baqarah itu perintah untuk berperang. Ya, sampai Allah kemudian memenangkan mereka radhiyallahu an-nasabi
Rasulillahi ajma'in. Semoga Allah meridai para sahabat Rasulullah SAW seluruhnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, sampai situ dulu pembahasan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan keistimewaan yang masih di keistimewaan surat Al-Baqarah dan mengenal ya terlebih dahulu tentang Al-Baqarah secara umum. Demikian ya kalau ada yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khairan pada Ustaz atas penyampaiannya. Insyaallah ya ikhwas sekalian, tadi utamaan dari surat Al-Baqarah juga tentang surat Al-Imran, di mana tadi disampaikan bahwa ketika kita membaca dua surat itu ya dalam satu malam saja malam itu, maka itu bukti ketaatan kita. Kemudian juga ditambah tadi tentang 7 ayat yang panjang, diantaranya adalah surat Al-Baqarah. Suaranya Disampaikan agak putus ya. Ya, namanya siapa yang menguasai ya 7 surat itu, maka itu adalah orang-orang yang berilmu. Baik, jika ada pertanyaan dari was sekalian, dipersilahkan. Ustaz, 7 surat itu yang panjang di atas 100 ayat itu. Gimana Pak? 7 surat yang panjang-panjang itu berarti depan semua ya, Al-Baqarah, soal Al-Imran ya, yang 100 ayat ke atas. Nggak jelas nih saya. Ini putus suaranya Pak. Oh ya, Ustaz. Di gunung, Ustaz. Nah, ini Ustaz, maksudnya surat yang panjang di atas 100 ayat, Ustaz. 7 ayat, 7 surat yang panjang-panjang tadi ya. Yang di atas 100 ayat semua. Nggak jelas suaranya Pak, putus-putus. Ya ini hujan. Dicukupkan aja dulu kan. Iya ya. Kayaknya lagi ada gangguan. Oh ya. Ya tadi Pak Imron untuk di surat itu Al-Baqarah, Al-Imran ya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, sama Yunus Pak. Oh iya. Ya, 7 surat itu. Baik. Mohon maaf mungkin karena sudah tersimak jelas suaranya Sat? Agak sedikit jelas tapi masih tersendat-sendat. Karena ada gangguan, mohon maaf para sekalian. Kalau mungkin barangkali ada pertanyaan boleh disampaikan di grup, nanti akan dibahas mungkinnya oleh Ustaz. Demikian ikhwas sekalian untuk kajian pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita cukupkan dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.